Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik tentang inventory ya. Kita akan masuk ke topik mengenai inventory atau persediaan. Ya, dalam hal ini nanti persediaan ya akan pengukurannya ya. Untuk pengukuran ya, untuk pengukuran itu ada cost basis approach ya dan non ya cost basis approach. Jadi di sini ada additional valuation dan additional valuation. Ya. Jadi ada yang pendekatan cost, ya, cost basis atau biaya yang sesungguhnya atau biaya perolehan gitu ya, dan juga ada additional valuation, ya. Nah itu terkait dengan pengukuran inventory. Oke, jadi persediaan ini ya itu diatur dalam pernyataan ya, standar akuntansi keuangan atau PSAK 14. Ya, ini mengenai persediaan. Jadi PSAK 14. Jadi menurut PSAK 14 apa sih persediaan gitu ya? Persediaan itu adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, jadi menurut PSAK 14 ya persediaan itu adalah aset. Ya. Aset apa? Aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Ya, atau dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, ya, dalam proses produksi, misalkan pabrik gitu ya, persediaannya itu masih dalam proses, ya, maka dalam proses produksi dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, misalkan kayak bahan baku gitu kan, nih, bahan baku itu termasuk persediaan juga gitu ya, jadi ada persediaan yang memang siap untuk dijual, ada yang dalam proses dan juga ada misalkan bahan baku. Nah itu masuk kategori persediaan. Nah mungkin di semester lalu kalian udah belajar ya pengukuran persediaan ya, pengukuran persediaan dengan menggunakan cost basis approach. Ya, cost basis approach itu berarti pengukurannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan FIFO, first in first out ya, oke, dan apa? Dan average. Kalau dulu ada FIFO, ada LIFO, ada first in first out dan ada last in first out dan rata-rata. Ya, tapi kan metode LIFO sudah tidak ada, yang sekarang itu ada adalah hanya metode FIFO dan average. Ya, di semester lalu sudah belajar ya? FIFO udah belajar ya? Udah belum? Halo? Udah sih, Pak. Mau ada jawab? Kurang lebih sih, Pak, belum begitu detail ya. Kenapa? Kurang lebih apa? Udah disebut-sebut doang, Pak, tapi belum yang benar dibahas. Oh, belum belajarnya belum ya? Iya. Oh, oke, berarti kalau gitu saya ulang lagi ya. Oke, berarti ini cost basis approach. Jadi pendekatan penilaian persediaan. Nah, berarti sekarang hari ini kita belajar yang cost basis dulu ya. Cost basis approach berarti artinya dia sesuai dengan cost originalnya. Ya. Yang pertama kita menggunakan FIFO, dan average. Ya. Oke. Nah, FIFO dan average ini ya ada juga yang cara pencatatan. Cara pencatatannya ya kan kalian mengenal ada apa? Ada perpetual dan periodik ya, betul nggak? Oke. Ya, dari cara pencatatan ada perpetual dan ada periodik. Nah, nanti akan sedikit berbeda tuh ya. Bagaimana kalau FIFO perpetual, bagaimana kalau average perpetual, dan juga bagaimana kalau FIFO periodik dan average periodik gitu ya. Nah, ini coba kita lihat misalnya ya. Misal ya data ya data terkait persediaan di PT ABC ya. Misalkan 2 Januari 2022 di sini ada inventory begini. Ada inventory awal. Misalkan di sini ada unitnya. Ini cost pembeliannya, ini totalnya gitu ya. Nah, di sini misalkan di awal dia sudah punya unit misalkan ya ada
180 unit. Ya. Dengan cost misalkan per costnya itu 5, ya berarti totalnya berapa? 180 dikali 5 ya. Nah, ini adalah persediaan awalnya dia, lapisan pertama. Ya. Unitnya 180 dengan cost 5, ya totalnya itu 900. Ya, 180 dikali 5. Lalu misalkan tanggal ya 3 Februari 2002 ada pembelian. Purchase ya. Ada pembelian, katakanlah ada pembelian 200 unit ya dengan cost 6. Ya, berarti 200 dikali 6. Gitu ya. Lalu tanggal 4 Maret 2022 ada sales ya. Sales misalkan ya. Ini selling price ya. Oke. Misalkan sales ada penjualan ya. Penjualan misalkan sebanyak ya, katakanlah sebesar katakanlah penjualan ada 220 unit ya, dengan harga jual katakanlah harga jualnya 10 ya. Lalu berikutnya tanggal 5 April ya, ada pembelian lagi. Ada pembelian misalnya jadi di sini ada pembelian sebesar 50 ya, dengan cost 7 berarti 50 kali 7 ya. 350. Lalu tanggal 6 Mei 2022 ada penjualan lagi. Ya. Penjualan misalkan sebesar 70 unit. Ya. Dengan selling price 10 juga sama ya. Oke, selling price-nya 10. Oke. Berikutnya tambah 200 tambah 20 tambah 50 kurang 70. Oke, beda 140. Oke, 40. Di sini ada pembelian ya 7 Juni 2022 ya. Purchase. Ya, di sini ada katakanlah purchase-nya sebesar 30 dengan harga 8. Ya. 8 berarti 30 kali 8. Oke. Nah, ini adalah penjualan dan pembelian ya selama 6 bulan pertama. Ya, selama 6 bulan pertama. Purchase, sale, purchase dan sale. Ya. Oke, ini saya nggak usah dengan ini nggak usah. Oke, berarti di sini misalkan dia ada pembelian lagi deh di sini ya. 4 Maret, ini saya tulis 4 Maret. Inventory, purchase, ya. Oke, nggak apa-apa, gini aja ya. Jadi perusahaan ya akan membuat laporan keuangan per 30 Juni 2022. Berarti semi annually ya. Oke, semi annually financial statement. Ya. Dia akan membuat laporan keuangan semi annually ya, per 6 bulan. Nah, sekarang kita buat jurnalnya ya secara perpetual dulu. Secara perpetual dan nanti tergantung dari metode yang akan digunakan. Oke, di sini misalnya di sini adalah datanya ya. Nah, ini jurnalnya. Oke, ini secara perpetual.
secara periodik. Perpetual periodik. Oke, ya. Secara perpetual dan secara periodik. Oke, jadi sekarang tergantung dari metodenya, ya. Berarti yang pertama kan dia punya inventory begini, itu kan nggak perlu di jurnal ya. Lalu purchase, ya. Kalau purchase berarti tanggal 3 Februari 2022, berarti dia akan jurnal, ya. Berarti inventory, betul nggak? Pada account payable. Ya, inventory pada account payable nilai berapa? Senilai ini ya, 1.200. Inventory pada account payable sebesar 1.200. Sementara kalau periodik, ya, ini dia akan jurnal purchase, betul nggak? Pada account payable. Ya, inventory pada account payable, ya. Kalau secara periodik, ya dia akan mencatat purchase, ya. Purchase pada account payable. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kan di sini penjualan, ya, 4 Maret. Ya. 4 Maret 2022. Ya. Oke, 4 Maret kan itu kan ada penjualan. Dia ada penjualan berarti kan AR pada sales gitu ya. Penjualannya berapa di sini? Penjualannya berarti kan 220. 220 kali 10 ya berarti ya. Oke. 220 kali 10 ya kan? 220 kali 10. Ini ya. 220 kali 10. Ya, 2.200. Ya, AR pada sales 2.200. Nah, berikutnya di sini juga sama ya. Secara periodik juga AR pada sales ya, 2.200. Oke. Nah, kalau perpetual kan berikutnya ada apa? COGS ya kan? COGS pada inventory. Nah, sekarang nilainya berapa? Gitu kan? COGS pada inventory nilainya berapa? Ya. Kalau di sini kan dia no jurnal ya, kalau periodik. Cost of goods sold pada inventory. Nah, sekarang tergantung dari metode yang digunakan. Ya. Apakah dia menggunakan metode FIFO atau average? Nah, di sini saya tetap akan memberikan 3 metode, FIFO, LIFO, average. Tapi nanti yang kalau dalam standar akuntansi yang diperbolehkan sekarang hanya FIFO dan average. Ya, berarti di sini tetap saya akan berikan ya dalam rangka koridor keilmuan gitu ya. Bagaimana kalau metodenya dia FIFO, bagaimana kalau LIFO, bagaimana average. Ya, tapi yang diperbolehkan itu hanya metode LIFO. Ya, oke. Di sini kalau metodenya FIFO kita lihat. Ya, di sini ada tanggal, unit, di sini ada purchase, unit, cost, lalu ada cost of goods sold, unit, cost, lalu di sini ada balance ending ya, unit, cost. Oke, di sini persediaan awal tadi ya, 2 Januari 2022 ya. Berarti persediaan awal tuh berarti di balance ya, 180 unit dengan cost 5, berarti in total berapa?
180 dikali dengan 5. 9. Oke, ini C. Cost of goods sold. Balance. Oke, ini ya. Jadi ada 3. Ini stock card ya kalau kita bilang ya. Stock card-nya ya. Oke, berikutnya tanggal 3 Februari ada pembelian. Berarti purchase ya. Pembeliannya ini unit kan 180 kali 5 ya. Lalu purchase 200 ya, dengan cost berapa? 6. Berarti in total 200 dikali 6. Ya, 1.200. Berarti kalau gitu nanti persediaannya ada 2 lapis ya. Ada 2 lapis persediaan. Yang pertama dari yang sebelumnya 180 ya, kali 5. Berarti in total 180 dikali 5 ya, 900. Gitu ya. Nah, terus berikutnya yang lapisan kedua berarti 200 kali 6 berarti 200 dikali 6. Oke, ini berarti dia ada 2 lapisan persediaan ya. 180 lapisan pertama dan 200 lapisan kedua. Ya. Oke, berikutnya 3 Februari sekarang tanggal 4 Maret 2022 dia ada penjualan 220. Nah, kalau metodenya FIFO first in first out ya. First in first out, masuk pertama, keluar pertama, MPKP ya kalau bahasa Indonesianya, masuk pertama, keluar pertama. Ya. Atau first in first out. Berarti kalau dia kejual berapa di sini? 220 ya. Maka gimana? Kita ambil dari lapisan pertama dulu kan, masuk pertama, keluar pertama. Berarti kita ambil dari lapisan yang 180 dulu kan. 180 kali 5 ya. Berarti 180 kali 5. Berikutnya kan 220 kan? Berarti kurang berapa? 40. 40 berarti diambil dari lapisan kedua 200 ya. Berarti 40 ya. Kok di sini? Maaf. DCOGS, maaf ya. Berarti 220 berarti diambil dari sini dulu ya, 200. Dari 180 ya, 180. Nah, terus berikutnya berarti kan 220 udah diambil 180 yang pertama, berarti tinggal 40 lagi. Berarti 40 diambil dari yang lapisan kedua. Yang dari 200 dengan cost 6. Berarti 40 kali 6. Berarti kalau gitu persediaan balance-nya tinggal berapa? Berarti kan tinggal 200 dikurang 40 ya. Dengan cost berapa? Cost-nya 6. Jadi di sini 160 kali 6. Paham ya? Tinggal 96, tinggal 960. Ya. Ini dengan menggunakan metode FIFO, ya, first in, first out. Ada pertanyaan? First in, first out. Bagaimana kalau metodenya LIFO? Ya, Erlang. Nanti kalau dia Vivo ini kita fokusnya ke yang penjualan aja. Kalau apa? Kalau buat apa nge-adjustment-nya kita fokusnya di penjualan aja. Ya enggak juga. Fokusnya ke ini. Ya semuanya harus difokusin ke balance ya kan. Balance itu menentukan berapa nanti COGS-nya kan. Gitu. So, kalau misalkan dia purchase tuh, ada purchase-nya berarti kita nggak usah di ini kan. Nggak usah difokusin ke Kalau apa? balance. Kalau purchase? Ya kalau purchase ya apa adanya. Tapi kalau misalkan sales kita baru kita ke balance ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke, kalau LIFO misalkan, kalau metodenya LIFO gimana? Tadi kan kita punya sampai sini ya itunya ya. Nah, ini kan sampai sini sama.
Kalau LIFO. Nah, berarti nanti kalau dia LIFO kan last in first out, berarti kan 220 ya. 220 berarti kalau tadi kan 220 diambil dari 180 yang pertama, 40 dari ambil lapisan kedua. Ini kan lapisan 1, lapisan 2 ya. Ini kan layernya kalau kita bilang. Ini layer 1, layer 2 ya. 200 160 ya. Berarti kalau dia kejual 220 diambil dari 200 pertama di sini ya. 40 ini diambil dari sini. Ya. Gitu. Sorry. Layer pertamanya kebalik. Ini layer 1 yang sini, ini layer 2, maaf. Layer 1 180, layer 2 200. Ya. Berarti kalau dia kejual 220 diambil dari layer pertama dulu 180 dengan cost 5. Berarti layer yang 40 ini diambil dari layer kedua. Ya. 40 kali 6. Nah, berarti yang 200 ini kan udah ambil 40, berarti tinggal 160, ya kan? Berarti di sini 6. Paham nggak? Nah, ini kalau LIFO. Kalau LIFO berarti 220 berarti diambil dari layer yang kedua dulu. Ya. Kan last in first out. Berarti di sini ini layer 1, layer 2 sama ya. Berarti diambil dari layer yang terakhir dulu 200. 200 kali 6. Selanjutnya ambil ke layer yang ke-1. Berarti 20 ya. 20 diambil dari cost yang 5 ini jadi 180. Berarti 20 kali 5. Berarti sisanya tinggal berapa? Yang 180 kan udah keambil 20. 160 kali 5. Ada komen? Ya, persediaan sama-sama tinggal 160 ya. Persediaan tinggal 160. Tapi di sini cost-nya 6, di sini cost-nya 5. Ya. Pak, mau tanya. Ya. Yang itu tadi unit 160 dari mana, Pak? Yang mana? Yang balance, yang di LIFO 160 unit. 160 dari kan 220 kejual. Berarti kan diambil dari yang bawah dulu. Kan last in first out. Lah, yang terakhir masuk kan yang 200 ini kan. Last in, berarti last yang masuk terakhir keluar pertama ya. Berarti ini kan ini masuk terakhir keluar pertama. Kalau ini masuk pertama keluar pertama. Atau PKP. Berarti ini dari mana yang 160 ya? Ini kan tadi kan ini kan tadi layer 1 layer 2. Kalau 220 kejual berarti kan diambil dari bawah dulu kan? Dari 200 dulu, 200 kali 6. Terus sisanya tinggal berapa? Berarti kan masih sisa 220 lagi. 20 diambil dari 180. Ya, berarti cost-nya 5. Berarti 180 itu kan udah keambil 20, berarti saya tinggal 160. Begitu juga dengan ini. Kalau ini diambil dari lapisan pertama dulu. Paham nggak? Ada komen? Nah ya. Berikutnya. Berarti kalau menggunakan metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Ya. Berarti lapisan pertama dihabisin dulu. Ya. Namanya juga FIFO. Lapisan pertama dikeluarin dulu. Ya. Kalau udah habis, masuk ke lapisan 2. Kalau LIFO, lapisan yang terakhir dulu yang dikeluarin. Ibaratnya gitu ya. Oke. Yang dikeluarkan, baru setelah itu lapisan yang sebelumnya. Oke. Berikutnya, average. Rata-rata. Ya.
moving average kalau kita bilang. Moving average, ya kalau average berarti oke. Nah, kalau average itu seperti ini. Kan tadi kita ada balance pertama 180. Ya, 180 dengan cost 5 total 900. Ya, 180 kali 5 total 900. Lalu kan ada pembelian. 200 kali 6 1.200. Nah, berarti sekarang kalau dia average, berarti balance sekarang berapa? Berarti balance-nya langsung semuanya aja 180 unitnya. Nggak ada lapisan-lapisan, berarti 180 kali tambah 200. Ya. Dengan total cost 900 tambah 1.200. Ya. Maka rata-ratanya berapa cost-nya? 2.100 dibagi 380 sama dengan 5,5. Nah, gitu. Ya. Berarti dia langsung jadi satu lapisan ya, 180 tambah 200 ya. Maka dia total unitnya 380 dengan total cost 2.100, maka di sini cost rata-ratanya adalah 5,5 ya. Nah, begitu dia kejual 220 berarti langsung aja 220 dikali cost-nya berapa? 5,5. Oke, berarti totalnya 220 dikali dengan 5,5. Berarti persediaan sisanya tinggal berapa? Berarti tinggal 380 kurang 220 dengan cost 5,5 ya. Berarti totalnya 160 dikali dengan 5,5. Oke, gitu ya. Berarti semua unitnya sama-sama 160 kan? Baik FIFO, LIFO average ya, 160, 160, 160. Gitu ya. Nah, berarti di sini di jurnal ya. Kalau kita menggunakan metode FIFO, LIFO average ya. Oke. Di sini berarti COGS pada inventory ya. Itu nanti tergantung dari metode yang kita gunakan. Ya. Kalau metodenya FIFO ya. Berarti berapa COGS inventory-nya? Ini kalau menggunakan misalkan ya metode FIFO. Ini FIFO ya. Kalau FIFO, ini LIFO, ini average. Ya. Ini oke. Berarti COGS-nya berapa di sini kalau FIFO tadi? Ya. Berarti COGS-nya kalau FIFO berarti 900 tambah 240. 1140. Kalau LIFO berapa COGS-nya? 1.200 tambah 100. Totalnya ya. 1.003. Kalau average berapa COGS-nya? Ya. 1216. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jurnal yang lain sama ya? Bapak, saya mau nanya. Ya. Bapak, untuk yang jurnal, yang no jurnal itu kan biasa saya di SMK no entry, itu boleh nggak diganti jadi no entry? Apa harus no jurnal? Ya, no entry sama no jurnal sama aja. Terima Pak. Ya. Oke ya. Kita lanjut. Ada lagi pertanyaan?
Oke, kita lanjut ya, kalau tidak ada. Lanjut, berarti berikutnya ini kan purchase sales ya, tanggal 5 sekarang. Ya. Tanggal 5 April 2022. Berarti kan beli lagi ya. Ada pembelian kembali ya. Pembelian purchase 50 ya. 50 kali itu berarti 3,5. Ya berarti sama kayak tadi ya, inventory pada AP. Sebesar berapa? 305. Juga sama, berarti di sini adalah purchase ya. Purchase pada AP. Purchase pada AP senilai sama ya 305. Oke, kita masukkan ke dalam stock card-nya ya. 3,5 ini berarti tanggal 5 April ya. Oke, berarti berapa? 50 dengan cost-nya berapa? 7. Berarti 50 kali 7. 3,5 ya. Oke, sekarang kita lihat. Berarti persediaannya ada berapa layer nih sekarang? Oke, berarti kita ambil dari yang sebelumnya. 160 ya, dengan cost 6,960. Terus ada pendatang baru ya, 50 ini, lapisan kedua. 50 ya, kali 7 sama dengan 3,5. Ya. Ini juga sama, berarti tanggal 5 April ada pembelian ya. 50 dengan cost-nya 7. 50 dikali 7. Nah, berikutnya berarti persediaannya jadi ada berapa? 160 tambah 50. Berarti total cost-nya berapa? 800 tambah 3,5. Berarti cost per unitnya 150 dibagi 200. Ini dapat, oh sorry, ini LIFO ya. Maaf, salah. Itu tadi average ya. LIFO berarti sama kayak FIFO tadi, berarti lapisan pertama 160 dengan cost 5. Oke, totalnya 800. Lalu lapisan kedua ya, 50 dengan cost 7, totalnya 3. Lalu untuk yang moving average, tadi kan 5 April berarti pembelian ya. Pembelian dengan pembeliannya 50 dengan cost-nya 7. Total 3,5 ya. Nah, berikutnya berarti total persediaannya jadi ada berapa unitnya? 160 tambah 50. Totalnya berarti 884 tambah 3,5. Berarti per unitnya berapa dirata-ratakan? 1,234 dibagi 2,10. Dapat 5,9. Jadi dia hanya satu lapis. Kalau yang lain-lainnya ada 2 lapis. Oke. Ini udah ya, 5 April. Berikutnya tanggal 6, penjualan lagi. Ya. Tanggal 6 Mei, penjualan. Kita jurnal dulu ya. Berarti AR pada sale. Berapa penjualannya? 70 kali 10, 700 berarti ya. 7. Juga sama, berarti AR pada sale 700. Berikutnya COGS pada inventory. Ya. Cost of goods sold pada inventory. Nah, ini sekarang berapa gitu ya? Dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Ya. Oke. Harus kita hitung ya. Oke. Dengan FIFO, LIFO, dan average itu berapa? Oke, berarti dengan FIFO coba kita lihat ya. Penjualan tanggal 6
Mei. Penjualannya berapa? 70 ya. Oke, berarti diambil 70 itu dari mana? Dari lapisan yang ini berarti kan. Berarti 70 lapisan pertama berarti ya. Costnya berapa? 6. Jadi 70 kali 6. Berarti sisanya tinggal berapa? 160 ini kan udah keambil 70 kan? Berarti sisanya tinggal 160 kurang 70. Ya, dengan cost berapa? Masih 6 ya. 6. Jadi 90 kali 6. Yang lapisan kedua ini kan nggak disentuh ya, yang 50 ini. Yang berikutnya lapisan keduanya masih ada 50 ya, kali 7. Oke. Nah, ini berarti persediaan akhir. Jadi persediaan akhir ada total berapa nih? 140 ya. Dengan 2 layer. Ya. Layer 1, layer 2. Nah, jadi persediaannya total 140 unit ya dengan 2 layer. Ya. Layer pertama 90 ya. Layer kedua 50. Ada komen dulu sama sini? Oke, lanjut ya. Berikutnya, ya Erlang. Nah, ini Pak, kalau semisal dia penjualannya itu nggak mencukupi di layarnya gimana Pak? Misalkan kalau salesnya itu misalkan 500 gitu, terus dia nggak mencukupi layarnya itu gimana Pak? Oke gitu. Jadi masih kurang lagi gitu dari layarnya. Ya nggak mungkin dong. Masa dia ngejual sesuatu yang belum ada? Oh, berarti pasti mencukupi dari layarnya. Pasti cukup, pasti cukup. Pasti sesuai dengan apa yang persediaannya masih ada kan? Oh, oke deh Pak. Makasih Pak. Ya. Oke ya. Jadi sampai mana? Oke. Sekarang lihat berarti 5 April ini udah ya. Berarti kalau dengan itu berarti 420 ya. 420 dengan FIFO ya. COGS pada inventory. Oke, berarti dengan FIFO berapa tadi COGS-nya? 420 ya. Bagaimana dengan LIFO? Ya. LIFO berarti tadi yang kejual berapa? 70. Ya. Berarti tanggal 6 Juni. Ya. Yang kejual berapa? 70. Berarti 70, berarti diambil dari mana? Dari bawah ya. Berarti diambil dari lapisan bawah dulu. Ini kan lapisan 1, lapisan 2 ya. Jadi diambil dari lapisan yang 50 dulu. 50 kali 7, berarti sisanya tinggal berapa? 20. 20 diambil dari yang 160 kan? 20, berarti costnya berapa? 165. Berarti 20 kali 5. Berarti persediaannya tinggal berapa? Nah, 50 kan udah habis tuh, udah kejual. 20 diambil dari sini, berarti yang persediaan sisa tinggal berapa? 160 kurang 20. 40 dengan cost 5 ya. 40 kali ya, 700. Ya. Paham ya? Sama-sama 140 ya. Tapi kalau di Vivo 140-nya itu ada 2 lapis. 90 dengan cost 6, 50 dengan cost 7. Kalau yang Livo 140 itu hanya 1 lapis. 140 dengan cost 5. Ya, berarti dengan Livo berapa COGS-nya? 3,5 tambah 100. 350 tambah 100. Ya, oke, 405. Lalu average ya. Average berarti tadi ada 6 Mei penjualan 70 ya. Penjualannya 70 berarti langsung aja 70 unit. Berarti cost-nya berapa ya? Ambil aja langsung dari sini 5,9. Karena kan dia cuma 1 lapis ya. Jadi diambil dari 210 ini. 70 kali 5,9. Berarti di sini sisa berapa? 210 kurang 70. Ya, sama ya. Semuanya tinggal 140 dengan cost 5,9 ya.
Berarti di sini 140 kali 5,9. Oke. Berarti sisanya sama ya, semua 140 unitnya. Tapi cost-nya berbeda-beda. Ya. Oke, lalu berikutnya berarti ini COGS-nya berapa? 411. Ya, ini COGS-nya senilai 411. Oke, gitu ya. Ada komen sampai sini? Berarti kalau kita rekap coba ya. Kita rekap menggunakan metode FIFO, LIFO ataupun average ya. Oke. Berarti nanti dia akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda ya. Ini saya hapus. Nah, ini dia lebih ini. Oke. Nah, ini coba kita rekap ya. Kita rekap. Berarti di sini sales. Berarti income statement ya. For the month ended 30 Juni 2022. Berarti sales totalnya berapa? Sales totalnya kan berapa? Sales totalnya 2.200 tambah 700 ya. Cuma 2 kali ya. Berarti di sini ini juga menggunakan FIFO juga sama ya. FIFO average semua salesnya kan sama ya. Nah, sekarang COGS yang beda. COGS-nya berapa di sini? Kalau FIFO tadi 1140 tambah 420. Ini kan metodenya FIFO average. FIFO COGS-nya berapa? 1.300 tambah 4,5. Average 1216 tambah 411. Oke, kita akan dapat di sini apa? Gross profit. $2.900 kurang 156, 29 kurang 1750, 29 kurang 16, 2, 127, gitu ya. Gross profit. Nah, berarti beda-beda ya. Gross profit-nya itu paling tinggi yang menggunakan metode FIFO. Kedua average ya. Ketiga LIFO. Lalu inventory ending. Inventory ending ya. Inventory ending unitnya berapa? Unit sama cost. Ya. Oke, langsung aja deh. Inventory ending berarti di statement of financial position ya, di balance sheet ya. Per 30 Juni 2022. Berarti inventory ending FIFO berapa? Inventory ending FIFO berarti 540 tambah 3,5 ya. 890. Ini kan inventory ending. LIFO berarti berapa? 700. Nilai inventory endingnya 700. Average nilai inventory endingnya berapa? 823. Gitu ya. Nah, ini berarti pengukuran yang berbeda akan menghasilkan ya, gross profit, COGS maupun inventory ending yang berbeda. Gitu ya. Jadi itulah akuntansi kan seperti itu. Beda pengukuran, maka nanti juga akan berbeda hasil juga. Walaupun at the end nanti hasilnya sama ya. Tapi di periode waktu yang tertentu dia akan menghasilkan COGS yang berbeda. COGS berbeda kan berarti nanti gross profit juga akan beda. Ya, begitu juga nanti inventory ending juga akan berbeda. Gitu ya. Berarti metode-metode ini makanya kalau di pajak itu ya, makanya LIFO itu sudah tidak diperbolehkan. LIFO tidak diperkenalkan. Karena dari sisi pajak akan menghasilkan laba yang paling kecil. Ya, kalian bisa bayangkan ya. Dari sisi pajak ya nggak mau gitu ya. Karena akan menghasilkan laba yang paling kecil. Laba paling kecil kan berarti apa? Nanti
pajaknya juga akan kecil gitu. Ya makanya metode LIFO itu dari sisi perpajakan juga dari dulu nggak boleh. Nah sekarang secara akuntansi juga tidak diperkenankan menggunakan metode LIFO. Ya, tapi untuk dalam koridor keilmuan ya nggak apa-apa kita bahas gitu ya metode LIFO. Tapi dalam praktek itu hanya ada FIFO dan average. Kalau dulu ada FIFO, LIFO, average pilihan ya. Tapi kalau di pajak tetap itu nggak diperbolehkan menggunakan metode LIFO. Secara akuntansi pun tidak memperbolehkan menggunakan metode LIFO. Ada komen? Ya Erlang. Pak, kalau Vivo ini dia gross profit-nya selalu paling besar, Pak? Apa Iya, bisa... Vivo betul. Dalam kondisi harga-harga naik ya. Kalau ini kan kondisi normal ya, yang namanya harga kan biasanya naik terus ya, betul nggak? Dalam kondisi ada kenaikan harga, pasti Vivo menghasilkan nilai yang paling tinggi profitnya. Gitu. Plus inventory ending-nya pun akan paling tinggi. Kalau average pasti di tengah-tengah. LIFO makanya paling kecil ya, makanya LIFO profitnya pasti paling kecil. Ya, karena nanti kalau dipajak tidak diperkenalkan karena akan menghasilkan laba kita juga kecil. Oke deh, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, bagaimana dengan periodik? Periodik berarti ya kita harus ngitung nih, ya income statement-nya. Berarti di sini menggunakan metode LIFO average juga. Ya, jadi gini. Nah, kalau menggunakan metode periodik. Oke, berarti kan semua sales-nya sama ya. Sales-nya sama, 2.900 semua. Oke. Nah, sekarang COGS-nya berapa? Pertanyaannya gitu. Kan di sini dia nggak ada COGS kan? Gitu. Kalau periodik kan harus ngitung ulang. Oke, berarti berapa COGS-nya? Ya, berarti untuk yang menggunakan metode periodik ya, berarti mencari COGS itu adalah gimana caranya? Ya, berarti caranya gini. Berarti untuk mencari COGS ya adalah sebagai berikut. Kan tetap di laporan keuangan kan tetap harus ada COGS kan? Ya. Oke, menggunakan FIFO coba kita lihat. Menggunakan metode FIFO. Berarti dia caranya gimana? Jadi caranya adalah kita lihat data pembelian kita aja. Data persediaan kita. Oke, berarti kan di sini inventory awal. Beginningnya kan inventory beginning kita berapa? Ini kan ya. 900. Ya kan? Lalu total purchase ditotalin semua. Total purchase-nya berapa? Total purchase kan berarti ini. 1.200 tambah 3,5. Dapat total inventory ya. Nah, 2450. Dikurangi dengan inventory ending. Inventory ending kita berarti tinggal berapa? Coba perhatikan ya. Berarti kan inventory ending itu kan ini inventory begini, purchase, sales gitu ya. Oke. Inventory ending itu kan tinggal berapa? Inventory ending itu kan tinggal kita cari ya di sini ya. Berapa? 180 tambah 200 kurang 220 tambah 50 kurang 70 kan? Inventory ending itu kan sama aja 140 kan, sama kayak metode average, betul? Metode perpetual, ya. Berarti kan inventory ending, ya. Sisanya tinggal berapa? Ya. Ini kan sisanya, ini kan dari 180 tambah 200 purchase kurang 220 sales tambah 50 purchase kurang 70. Kan 140. Ya. Nah, kalau menggunakan metode FIFO, berarti kalau FIFO, bayangkan, FIFO itu kan berarti first in, first out. Berarti barang yang masuk pertama kali, keluar pertama kali. Ya.
barang yang masuk pertama kali dia akan keluar pertama kali. Ya, berarti artinya apa di sini? Berarti artinya barang yang masih ada 140 itu adalah berarti barang yang berasal dari terakhir kali masuk, artinya. Ya. Berarti ibaratnya ya kan first in first out, masuk pertama keluar pertama. Berarti kalau barang yang masih sisa ya itu berarti berasal dari cost yang paling terakhir. Ya, berarti kalau gitu berapa? Berarti cost yang paling terakhir berapa di sini pembeliannya? Kan yang kita lihat yang ini nih. Kan kita anggap lapisan 1, ini lapisan 2, ya. Ini lapisan 3. First in, first out. Berarti barang yang masih ada itu adalah barang yang ya 140 itu barang yang dari pembelian terakhir. Oke, berarti kan ini kan tadi cost-nya berapa? 140. Bisa 140 ya. Berarti 140 itu ya. Ini kan inventory ending ya. Ending inventory-nya kan berarti sisa tinggal berapa? 180 tambah 200 kurang 220 tambah 50 kurang 70. 140. Oke. Jadi 140 itu berasal dari ya lapisan yang terakhir. Berarti 140 itu berasal dari 50 kali 7. 3,5, betul nggak? Ya. Terus ini kan lapisan 2, lapisan 3 gitu ya. Berarti berasal dari 50 kali 7 kali 3,5. Berarti di sini inventory ending berarti berasal dari ya 50 kali inventory ending. Nah, ini dari sini aja ya. Sini ya. Inventory ending berarti berasal dari mana? Ya. Berasal dari unit cost total. Berarti yang unit yang terakhir yang mana? Berarti kan dia sisanya tinggal dari yang persediaan yang terakhir masuk. Berarti 50 kali 7 total 3,5 kan? Berikutnya berarti kan 140 kan? Berikutnya dari 50. Nah, di sini yang terakhir lagi 200. Ini kan yang terakhir kali masuk yang ini. Dari 200, berarti kan 140. Jadi kan 50. Ya. Udah keambil 50 yang bawah. Berarti saya tinggal berapa? 90 berarti ya. Berarti 90 diambil dari yang 200 ini. Berarti 90 kali 6. Ya. 90 dikalikan cost-nya berapa? 6. Oke. Berarti 90 kali 6. Oke, berarti totalnya ya. Inventory ending kita berapa totalnya? Ini kan 140 ya. Jadi di sini totalnya berapa? Totalnya 890 ya berarti ya. Ini oke, 89. Oke, dapatlah di sini inventory ending. Setelah itu baru dapat apa? COG 2450 kurang COG kurang inventory ending. Dapat COGS, berarti dapatlah gross profit. Profitnya berarti sales ya 2.900. Oke, di sini. Nah, COGS kita taruh di sini kan. 156. Sehingga gross profitnya 134. Sama ya hasilnya ya. Sementara dalam SOFP-nya inventory ending berapa di sini? 89. Oke, sama ya. Baik periode perpetual maupun periode. Jadi kalau ini dicarinya manual ya. Kalau metode FIFO yang periodik. Bagaimana dengan LIFO? Nah, LIFO juga sama. Untuk mencari COGS sebagai berikut ya dengan menggunakan LIFO. Oke, inventory begini kan sama ya. Inventory begini kita punya 900. Pembelian purchase juga sama ya. Purchase berarti kan 1.200 tambah 3,5 ya. Total inventory sama 2450. Nah, inventory ending nah ini harus kita cari ya. Oke, berarti berapa nih inventory endingnya? Berarti kan sama ya 140 ya. 140 itu kan berarti last in first out ya.
last in first out berarti inventory yang ada itu berasal dari lapisan-lapisan yang pertama. Karena lapisan-lapisan yang terakhir udah keluar semua. Kan last in first out. Berarti persediaan yang masih ada adalah persediaan yang berada dari lapisan yang paling awal. Oke. Berarti kan tadi 140. Berarti cuma diambil dari lapisan pertama. Berarti dari 180. Ya, berarti langsung aja 140 kali 5. Ya. 40 kali 5. 40 ya, dikali dengan 5. Oke, berarti totalnya 140 kali 5. Oke, ini berarti dapatlah persediaan air. Berarti inventory ending-nya ini ya sebesar berapa? 7. Sehingga COGS-nya 1750. Oke, tinggal kita masukkan 1750. Oke, satu-satu sama ya hasilnya. Jadi tapi dia manual. Sementara kalau average, ya, kalau average berarti untuk mencari COGS, ya. Nah ini agak sedikit berbeda nih caranya ya. Kalau average kan udah nyampur-nyampur. Berarti kalau average ya untuk mencari COGS ini average. Ini dan namanya weighted average. Kalau tadi kan sebelumnya moving gitu ya. Sebelumnya kan ada moving. Dengan weighted average. Kan inventory begininya sama ya. 900. Purchase-nya juga sama. 1.200 tambah 3,5. Ya. Oke, total inventory. Nah, inventory endingnya secara nyarinya gimana? Ya. Berarti kita lihat di sini data yang ada. Nah, kita copy dulu ya. Nah, cara nyarinya berarti kita lihat rata-ratanya nih, berarti yang salesnya kita hapus dulu ya. Juga sama, yang salesnya kita hapus. Oke, berarti total persediaan, coba kita lihat ya. Cara mencarinya, berarti kan total unit kita sebelum ada sales itu kan 180 yang pertama, lapisan kedua 200, plus lapisan ketiga 50 ya. Berarti total unitnya, in total itu kan ada 430 dengan total cost ini semua 2450. Berarti rata-ratanya berapa? Rata-rata cost-nya berarti 2450 dibagi 430. Ya. Berarti rata-rata cost-nya itulah 5,7. Ya, berarti semua pembeli persediaan awal tambah pembelian ditambahin ya, dapatlah di sini cost rata-rata. Nah, berarti di sini dapat inventory ending berarti. Ya, berarti inventory ending-nya berapa? Ya, berarti 140 dikali ya 5,798. Ya, berarti di sini dapatlah 1652. Average ya 1652. Berarti in total 124. Nah, dia sedikit agak berbeda ya. Yang ini. Kalau yang FIFO-LIFO kan sama hasilnya. Ya, tapi kalau average dia agak berbeda. Ya, nah ini kita lihat. Dia berbeda ya. Nah, persediaan akhir tadi berapa? Ini sama ya. LIFO persediaan airnya tadi berapa? LIFO persediaan airnya 700 ya. Sama ya. Nah, kalau yang average berarti persediaan airnya berapa? Persediaan airnya kan berarti tinggal 140 ya. Berarti ya, tadi persediaan airnya berarti dia 798. Nanti juga agak berbeda ya. Ini kan 823. Ini kalau average berarti gross profit-nya 1248 dan 1273 ya, dan 798. Menggunakan metode perpetual dan periode. Tapi kalau FIFO-LIFO
baik perpetual periodik nanti at the end dia hasilnya sama. Ya. Baik gross profit maupun inventory ending. Sementara kalau average dia berbeda. Kalau average itu kan satu pakai moving average, satu lagi pakai weighted average. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini kalian banyak harus pelajari lagi ya berarti ya. Ya Erlang. Berarti kalau dia periodik itu FIFO-LIFO-nya kebalikan ya Pak. Kan tadi kalau misalkan ya perpetual kan kalau FIFO kan dari layer 1 terus layer 2. Tapi kalau dia di periodik dari layer 2 dulu ya Pak tadi. Kalau FIFO. Kalau gimana? Ini apa namanya? Buat nentuin GeoGuessr-nya. Tadi kan Bapak kalau GeoGuessr yang mana tadi? Yang di Vivo. Tadi kan dari layer 2 dulu ya Pak. Maksudnya di layer terakhir. Iya, tergantung yang mau dicari apa dulu. Tapi kalau misalkan di perpetual dia dari layer pertama dulu ya Pak. Tapi kalau dari Vivo dari layer yang terakhir dulu. Kalau mencari inventory ending. Yang tadi ya, Bapak. Inventory ending berarti Vivo itu kan first in first out, berarti yang pertama kali keluar itu kan berarti yang atas dulu kan, yang layer pertama kan. Nanti sisa persediaan kan tinggal yang di layer terakhir, berarti diambilnya dari bawah. Gitu kalau Vivo. Persediaan akhir yang mesin air itu kan berarti yang masih ada. Ya. Mesin air itu berarti yang masih ada, berarti ambil dari layer yang paling terakhir. Kalau LIFO, ya, LIFO itu kan berarti untuk cari inventory ending berarti dia yang udah keluar pertama kan berarti ya, yang dari layer-layer terakhir berarti yang masih ada justru dari layer-layer pertama gitu untuk mencari persediaan. Kalau average harus dicari dulu rata-rata. Oke deh Pak. Paham Pak. Ya, ada lagi siapa? Valentino. Saya ingin bertanya Pak, perbedaannya weighted average sama moving average itu apa ya Pak? Kok hasilnya bisa berbeda begitu? Ya beda kalau misalnya ini kita lihat kalau misalkan ini kan moving nih, dia rata-ratanya moving, gitu. Tapi kalau dia weighted, dia rata-ratanya cuma satu angka. Nah ini rata-rata persediaan itu cost-nya 5,7, jadi weighted. Ya 5,7 berarti itu adalah rata-rata persediaan untuk seluruh rata-rata cost untuk seluruh persediaan. Ya. Sementara kalau moving dia rata-ratanya bergerak juga 5,5, 5,9 gitu kan, artinya. Kalau ini dia cuma 5,7 saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak